Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 67. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saat ini, Han Yirong melihat sekilas bahwa Tan Yun adalah tingkat 3 ranah Kaisar Suci, dan Sen Subing adalah tahap ke-6 ranah Suci Kaisar. Dalam hatinya, dia beruntung bertemu dengan wanita cantik hari ini. Mendengar pidato itu, ketika Tan Yun marah, Sen Subing menarik Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Suamiku, jangan marah. Aku akan membersihkannya." "Ya," Tan Yun mengangguk. "Tut, cewek, kamu ingin membersihkan saya?" Han Yirong berkata dengan senyum cabul, "Ayolah, aku tidak sabar." Penampilan sembrono membuat 10 tentara di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Berdengung. Pada saat ini, kekosongan itu seperti gelombang, dan Sen Subing tiba-tiba menghilang. Kemudian, kilatan pedang, darah memercik di alis dan hati 10 prajurit, dan tubuh jatuh dalam genangan darah, tetapi Sen Subing menusuk tengkorak dengan pedang. Han Yirong tidak bisa menangkap kecepatan gerakan Sen Subing atau kecepatan pedangnya. Ketika dia tampak ketakutan, dia tiba-tiba merasakan sakit menusuk dingin di tenggorokannya, dan kemudian darah menyembur keluar dari mulutnya. Tapi Sen Subing memegang pedang dari udara, menusuk lehernya. "Kamu, sembunyikan kekuatanmu." Suara Han Yirong tidak jatuh. Sen Subing mengambil pedangnya dan berputar di udara. Cahaya darah tiba-tiba muncul. Sebuah pedang menembus alis Han Yirong dan menembus bagian belakang kepalanya. Jiwanya terbang dan janinnya tersebar, dan mati sepenuhnya. Segera, tangan giok Sen Subing bergetar, dan darah di bilahnya jatuh. Dia menyingkirkan pedang terbangnya dan membawa Tan Yun ke kota yang ditinggalkan. Dari awal hingga akhir, Tan Yun dan Sen Subing tidak menanyakan asal-usul orang-orang ini. Karena dari sosok ke-11-nya, kita bisa menebak kalau mereka berasal dari kota Long Yunxian. Setelah memasuki kota yang ditinggalkan, Tan Yun dan Sen Subing menemukan bahwa kota itu kosong. Oleh karena itu, dengan bantuan Sen Subing, Tan Yun menghabiskan waktu setengah bulan, mengubur 10.000 pangkalan di sekitar kota yang ditinggalkan, dan mengatur ulang barisan perlindungan kota. Dalam 2 bulan berikutnya, Tan Yun berturut-turut mengatur 10.000 parit naga di sekitar kota yang ditinggalkan. Area yang diselimuti oleh 4 susunan besar ini tidak besar, hanya sekitar 1 juta sen. Sementara itu, dalam 2 bulan ini, Tan Yun bertanggung jawab untuk mengatur susunannya, sementara Sen Subing bertanggung jawab untuk membuka terowongan ruang waktu. Tan Yun juga mengatur susunan transmisi yang mengarah ke kota yang ditinggalkan dan rumah tuan kota dalam 4 susunan besar. Setelah melakukan semua ini, Tan Yun mengatur ulang susunan transmisi yang mengarah ke kota abadi Xuanyuan dan Gunung Suci Xuanyuan di rumah tuan kota. Selanjutnya, Tan Yun dan Sen Subing kembali ke kota abadi Xuanyuan melalui jalur transmisi dari kota yang ditinggalkan, yang memakan waktu 3 jam. Lebih dari setahun setelah Tan Yun pergi, Xuanyuan Haokong merekrut 300 juta tentara abadi. Dan saat ini, masih banyak makhluk abadi yang datang dari berbagai tempat ke kota abadi Xuanyuan. Dalam 3 bulan berikutnya, Tan Yun mengatur 40.000 barisan perlindungan kota naga di tenggara dan barat laut di luar kota abadi Xuanyuan, dan membuka terowongan ruang waktu dengan Sen Subing untuk membangun susunan transmisi. Setelah melakukan semua ini, Tan Yun dan Sen Subing pergi ke Gunung Suci Xuanyuan bergandengan tangan dan mengorbankan Menara Lingqiao. Tan Yun memasuki lantai 48 untuk berlatih, dan Sen Subing memasuki lantai 47. Waktu berlalu. 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 3 tahun ini, Xuanyuan Haokong merekrut 1,6 miliar tentara abadi, dan keluarga tentara abadi ini mencapai 5 miliar. Dengan 1,2 miliar orang abadi sebelum kota abadi Xuanyuan, sekarang jumlah orang abadi telah mencapai 6,2 miliar.
Populasi kota abadi Suanyuan saat ini adalah 6,2 miliar orang abadi dan lebih dari 1,6 miliar tentara abadi. Terlalu banyak orang akan menyebabkan kultivasi ki abadi surga dan bumi yang mengambang dari gunung suci Suanyuan tidak mencukupi. Oleh karena itu, Suanyuan Haokong membiarkan 1 miliar tentara abadi dan 4 miliar orang abadi tiba di kota yang ditinggalkan melalui susunan transmisi dan memulihkan diri di sana. Suanyuan Haokong memerintahkan seorang jenderal abadi di kota yang ditinggalkan untuk melaporkan kembali ke kota abadi Suanyuan melalui susunan transmisi jika musuh menyerang. Setelah mengatur segalanya, Suanyuan Haokong kembali ke puncak Gunung Suci Suanyuan dan memasuki kultivasi pengasingan di Menara Lingqiao. Tidak ada keraguan bahwa kota abadi Suanyuan dan kota yang ditinggalkan saat ini telah menjadi lebih makmur dari sebelumnya. Orang abadi dan prajurit abadi yang beruntung memasuki dua kota abadi berterima kasih kepada penguasa kota Suanyuanru, Jenderal Tan Yun dan Jenderal Suanyuan Haokong. Pada saat yang sama, dua kota abadi, 1,6 miliar tentara abadi, juga mengetahui bahwa dalam lebih dari 20 tahun, mereka akan bertarung sampai mati dengan makhluk superior, jadi mereka semua meluangkan waktu untuk berlatih dalam isolasi dan memasuki waktu yang lama. Istilah keadaan persiapan perang. Gunung Suci Suanyuan, di Menara Lingqiao, Tan Yun telah memasuki tahap keempat ranah suci kaisar setelah lebih dari 30.000 tahun. Waktu berlalu, 1,5 tahun kemudian. Suara mendesing. Seberkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi pria parubaya yang gelap di luar kota peri meteorit yang menjulang tinggi. Orang ini adalah wakil jenderal yang melarikan diri ke tanah di luar kota Suanyuan Xian lebih dari 5 tahun yang lalu. Buka gerbangnya dengan cepat, dan wakil jenderal akan melaporkan situasi darurat militer kepada wakil kepala kota. Deputi jenderal berkata kepada 100 makhluk abadi yang menjaga gerbang. Kota peri meteorit tidak mengatur parit. Dalam pandangan mereka, itu tidak perlu sama sekali. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, makhluk abadi yang lebih rendah telah dikejar dan dibunuh oleh makhluk abadi yang unggul seperti anjing yang hilang. Karena takut tidak bisa melarikan diri, mereka secara alami tidak berani membunuh kota peri meteorit. Situasi ini membuat kota peri meteorit tidak perlu mengatur susunan perlindungan kota sama sekali. Prajurit abadi yang menjaga gerbang kota tahu bahwa kurcaci setengah baya adalah wakil jenderal di bawah Marsal Huxiao, dijuluki tikus berlian, jadi mereka buru-buru membuka gerbang kota. Setelah terbang ke gerbang kota, wakil jenderal itu langsung pergi ke rumah wakil wali kota dan datang ke aula utama. Menghadapi Zen Kehan tua yang botak, dia berlutut dengan satu lutut dan berkata, "Wakil wali kota, acara besar itu buruk. Marsekal Huxiao sudah mati. Apa yang kau bicarakan?" Zen Kehan tiba-tiba bangkit, mengguncang tubuh lamanya dan bergegas, "Apa yang terjadi? Katakan dengan cepat." "Ya," wakil jenderal itu menjawab dan memberitahu Zen Kehan apa yang telah terjadi. Setelah mendengar bahwa Suanyuanru membunuh Grand Marshal Huxiao dan Long Xiaolin satu persatu, mata Zen Kehan menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan penguasa kota-kota abadi Suanyuan begitu kuat sehingga dia bisa melampaui level dan membunuh tingkat 12 ranah kaisar. Zen Kehan, yang juga berada di tingkat 12, merasakan punggungnya dingin dan kemarahannya meningkat. "Suanyuanru, kamu membunuh Grand Marshal Huxiao dan putra angkatku Long Yuxuan. Wakil wali kota harus membunuhmu." Setelah mengambil keputusan, Zen Kehan mengerutkan kening dan berkata, "Tuan kota masih retret sekarang, menerobos ranah Raja Kaisar, dan saya tidak tahu kapan harus pergi." "Tidak, hal besar telah terjadi. Saya harus melaporkannya kepada penguasa kota." Suara Zen Kehan tidak jatuh. Pada saat ini, sebuah suara indah datang dari luar aula, "Peristiwa besar apa yang telah terjadi?" Begitu kata-kata itu jatuh, seorang wanita dengan gaun merah sekitar 20 memasuki aula. Wanita itu tinggi, menonjol ke depan dan ke belakang, dan sepasang lurus. Dia memiliki sosok seperti iblis, kulit seperti salju, rambut hitam, bahu harum, wajah telur angsa, hidung yao, mulut kecil dan fitur wajah yang indah, yang mengungkapkan arti segar dan halus dan tidak berbahaya bagi manusia dan ternak. Tetapi jika ada yang memperlakukannya sebagai segar dan halus,
Tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Karena dia adalah pemimpin kota abadi meteorit, Zenji adalah karakter kejam yang membunuh tanpa berkedip. Alasan mengapa Zenji dikurung di tempat yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Dunia Abadi ke-9 adalah karena dia membantai jutaan makhluk abadi dalam satu hari. Adapun wakil wali kota Zen Khan, dia adalah manajer rumah Zen di masa lalu. Tuan kota, kamu akhirnya keluar. Zen Khan bangkit dengan cepat dan dengan hormat berkata, Marsekal Huxiao dibunuh oleh Tuan kota Suanyuan Rou. Zen Jie mengangkat alisnya, apakah Suanyuan Rou terbunuh? Lalu bagaimana dia bisa terbunuh jika dia tinggal di kota abadi meteor? Zen Jie sepertinya memikirkan sesuatu di sini. Cahaya dingin di matanya yang indah berakhir. Apakah sulit baginya untuk menyerang kota peri Suanyuan? Melihat keheningan Zen Khan, suara Zen Jie tiba-tiba menjadi dingin. Berapa kali aku mengatakan bahwa 8 kota abadi lainnya membantai makhluk abadi yang lebih rendah. Itu urusan mereka. Kota abadi saya, jangan bunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Apakah kamu mengabaikan kata-kataku? Celepuk. Kaki Zen Khan gemetar dan berlutut di depan Zenji. Nona, putra angkat budak tua adalah Long Yuxuan, pemimpin kota yang ditinggalkan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Jenderal Kota Abadi Suanyuan membela kota, mencuci darah kota yang ditinggalkan dan membunuh ibunya. Bas. Zenji mendengar kata-kata itu, dan seluruh tubuhnya melepaskan aura ranah Raja Kaisar tingkat pertama, dan tiba-tiba, kekosongan di aula runtuh. Berani, Zenji berkata dengan dingin, untuk anak angkat, Marsekal Agung kota kita meninggal dan kehilangan 80 juta tentara abadi. Kamu bunuh diri. Mendengar pidato itu, Zen Khan terus bersujud dan memohon belas kasihan, Nona, saya tahu saya salah. Tolong, demi budak tua yang pernah bekerja untuk keluarga Zen, Anda akan mengampuni budak tua kali ini. Nona, tolong. Zenji menutup matanya dan berkata dengan dingin, oke, kali ini aku akan menyelamatkan hidupmu, tetapi mulai sekarang, kamu akan dikeluarkan dari silsilah keluarga Zen. Singkirkan wakil wali kota dan segera keluar dari kota abadi meteorit. Mendengar pidato itu, Zen Khan bersujud ke kepalanya. Sentuhan kebencian melintas di matanya yang keruh dan kembali normal. Orang tua itu menangis dan berkata, Nona, Anda tahu, penguasa kota dari 8 kota abadi, karena Anda telah meletakkan semua telur Anda dalam satu keranjang dan tidak membunuh makhluk abadi yang lebih rendah. Budak tua itu mendengar bahwa mereka akan berurusan denganmu bersama. Sebenarnya, tujuan lain dari budak tua untuk Marshal Huxiao untuk mengirim pasukan adalah untuk memberitahu 8 kota abadi bahwa kota abadi meteorit kami ada di pihak mereka. Tanpa menunggu kata-kata Zen Khan, dia diinterupsi oleh Zenji, jika saya menghitung sampai 3 dan tidak pergi lagi, saya akan meninggalkan hidup Anda. Nona, aku pergi, tidak ada orang kuat di tingkat 12 ranah kaisar di kota meteor. Zenji menutup telinga, 1. 2. Oke, ayo pergi, Nona. Hati-hati, kata Zen Khan. Dia bangkit dan berjalan keluar dari aula. Matanya yang keruh penuh dengan niat membunuh. Dia meraung dalam hatinya, Jalang, aku telah membayar begitu banyak untuk keluarga Zenmu. Bahkan kota abadi meteorit dibangun olehku. Kamu berbalik melawanku dan mengusirku keluar dari kota peri meteorit demi makhluk abadi yang lebih rendah. Zenji, tunggu, suatu hari, aku akan kembali. Kota abadi meteorit adalah milikku, dan kecantikan kecilmu akan menjadi milikku. Berpikir di sini, Zen Khan berubah menjadi seberkas cahaya dan meledak ke langit setelah Zen Khan pergi. Zenji berkata dengan lemah, keluarlah. Ini tuan kota. Pada saat ini, bayangan gelap keluar dari aula arogan dan berubah menjadi seorang pemuda berpakaian hitam. Tuan kota, bawahannya telah menjelaskan bahwa Zen Khan memang memiliki kontak dengan kota abadi lainnya. Kemungkinan dia takut mati dan mengkhianati kita. Dia ingin mencuri posisi tuan kota dan berkolusi dengan 8 kota abadi. Semuanya seperti ini. Mengapa kamu tidak membunuhnya, tuan? Mendengar pidato itu, Zenji menghela nafas, manusia bukanlah tumbuhan.
Siapa yang bisa kejam? Dia memang telah membayar banyak untuk rumah Zen dan kota abadi meteor. Mari kita tetap membuatnya hidup. Jika dia benar-benar berani pergi dengan 8 kota abadi suatu hari nanti, aku akan membersihkan pintunya. Ada yang lain. Setelah mendengar ini, pemuda dengan hidung bengkok dengan jujur berkata, utusan manajemen terpadu pergi ke kota Longyunxian dan 7 kota abadi teratas lainnya 10 tahun yang lalu, tetapi saya tidak tahu apa yang dia katakan. Dia mengirimimu surat. Kemudian pemuda berpakaian hitam dengan hormat menyerahkan surat kepada Zenji. Kamu kembali. Setelah Zenji menyuruh pemuda berjubah hitam untuk mundur, dia membuka amplop itu. Tapi lihat di atas, Tuan Zen, Anda dulu adalah salah satu dari 4 wanita cantik di dunia abadi Hongmeng ke-9. Saya telah memimpin Anda untuk waktu yang lama. Selama bertahun-tahun, kota peri meteorit Anda tidak pernah membunuh makhluk abadi yang lebih rendah. Itu telah membuat marah Kaisar Agung ke-9. Jika bukan karena komandan ini, saya akan membantu Anda bersyafaat di depan Kaisar Abadi. Gubernur akan datang ke tempat yang ditinggalkan setiap 50 tahun. Saya harap Anda bisa berjanji untuk menjadi istri saya lain kali. Dengan cara ini, saya akan membawa Anda keluar dari tempat yang ditinggalkan. Kamu harus memikirkannya. Jika kamu ingin membalas dendam orang tuamu, kamu harus bergantung pada manajemen terpadu. Jika tidak, bahkan jika kamu meninggalkan tempat yang ditinggalkan, kamu tidak dapat menjatuhkan kota abadi Tongtian. Yah, hanya ini yang dikatakan utusan itu. Tolong pikirkan itu. Jika Anda tidak setuju, Anda tidak dapat meninggalkan tanah terlantar sepanjang hidup Anda, dan manajemen tidak akan lagi melindungi Anda. Tanpa perlindungan utusan terpadu ini, kota abadi meteoritmu akan hancur. Setelah membaca, Zenji merobek amplop di tangannya, dan matanya yang indah berangsur-angsur menjadi kemerahan. Kamu lelaki tua yang jahat, tidak ingin aku menikahimu. Tanpamu, aku tidak percaya aku tidak bisa meninggalkan tanah terlantar. Ayah, ibu, putriku sekarang adalah kekuatan besar di ranah Raja Kaisar. Suatu hari, putriku akan meninggalkan tanah yang ditinggalkan, mencuci kota Tongtian dengan darah, mencari tahu pembunuh sebenarnya di balik layar dan membalaskan dendammu. Setahun kemudian, kota Longyunxian. Rumah besar Tuan Kota, Aula selamat datang. Oh, apa yang membawamu ke sini, tamu terhormat? Tuan Kota Ye Longyun melangkah ke aula dan tersenyum dan memeluk Zen Kehan. Ye Longyun diikuti oleh seorang remaja. Identitas anak itu luar biasa. Dia adalah ayah Ye Longyun, Ye Wuji. Pada saat ini, Ye Wuji telah kembali ke masa kecilnya dan memancarkan nafas yang kuat dan arogan dari ranah kaisar tingkat kedua. Aku pernah melihat Ye Sangxian, kata Zen Kehan. Setelah memberi hormat kepada Ye Wuji, dia menatap Ye Longyun dan ingin berhenti berbicara. Wakil wali kota Zen, ada apa denganmu? Ye Longyun mengerutkan kening. Saudara Ye, saudara yang berbudi luhur, saya di sini kali ini. Ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda. Zen Kehan berkata dengan ekspresi patah hati, kamu putra Ye Jian, dan pamanmu Ye Wumen, dibunuh oleh Tuan Kota Suanyuan Rou. Ye Longyun, yang tingginya 3 kaki, berdengung dengan seluruh kepala Ye Wuji. Apa yang kamu bicarakan? Ye Longyun meraung, air mata mengalir di wajahnya, berita kematian putranya seperti sambaran petir baginya.